mudah-mudahan dari pihak Presiden ke-7 kita Joko Widodo bisa membuktikan ya kan, supaya gonjang-ganjing ijazah yang dituduhkan palsu itu benar-benar terbukti bahwa itu adalah asli ya kan. Saya ikut bahagia kalau itu asli ya kan. Kecuali kalau saya berharap kalau itu palsu, nah itu boleh Anda nganggap saya gibah. Enggak ya, memiliki kepentingan untuk tahu, karena ini pengetahuan buat saya ya. Saya merasa ini suatu tantangan, suatu hal yang waduh ini menarik gitu loh untuk dikaji ya. Apalagi mahasiswa Fakultas Hukum. Ini adalah satu hal yang sangat menarik untuk dijadikan skripsi, dijadikan pelajaran ini kan ya. Tentang ijazah palsu ini ya kan, dan jadi nggak mengarahkannya ke Presiden Jokowi ya. Memang iya orang sakit hati berbahaya ya, tapi saya nggak sakit hati karena pernah bekerja dengan beliau 5 tahun ya kan. Nah setelah itu saya sebagai auditor, jadi saya terbiasa mengaudit hal-hal yang kira-kira terkait dokumen ya kan. Jadi saya merasa ini suatu tantangan, suatu hal yang waduh ini menarik gitu loh untuk dikaji ya, dan ini adalah merupakan pengetahuan buat saya. Pengetahuan yang nantinya akan menjadi suatu berita besar. Apa hasilnya ya kan? Oke deh, kita ngomongnya bagus-bagus aja di sini ya Pak ya. Oke, Bambang Sudarto, ijazah asli tunjukkan aja, semuanya beres. Ya itulah, ada saat yang tepat untuk ijazah itu ditunjukkan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia. Oke Pak, sabar ya Pak Bambang Sudarto ya. Junarjo, saya kira itu cari salahnya orang yang sakit hati. Oke, ini ya, orang yang mendukung Pak Jokowi ya. Oke, silakan Pak Junarjo ya. Oke. Saya menggarisbawahi bahwa ijazah palsu di Indonesia itu sangat banyak, merajalela. Ya kan? Cuman sekarang mudah-mudahan sekarang sudah mulai berkurang ya. Pada tahun 2015 itu satu universitas aja bisa memproduksi hampir 800 ijazah palsu, ijazah sarjana palsu. Bayangkan pada saat itu 2015 itu telah dicatat 20 perguruan tinggi yang melakukan aksi pemalsuan ijazah. Yang mana dia cetak tuh ya ijazah ratusan, tapi dia kosongkan, dia nunggu nanti siapa yang mau beli. Dan harganya lumayan fantastis ya, jutaan. Oke deh ya. Oke. Jadi ijazah palsu itu memang menjanjikan, makanya banyak selain menjanjikan buat yang memproduksi, menjanjikan buat yang akan memanfaatkan, karena dia bisa punya peluang bisa maju jadi calon bupati, calon anggota legislatif, bisa maju mungkin naik jabatan, bisa maju untuk naik pangkat, ya kan? Nah kalau dulu saya gitu juga, saya kepingin nih naik pangkat, ya udah saya kuliah, saya ambil S2, tapi saya nggak mau main-main, saya kuliah beneran, ada semua bukti-buktinya, ya mudah-mudahan nanti ketok palu hakim ya. Untuk yang model-model seperti ini, model-model ijazah-ijazah palsu ini benar-benar batal jadi pejabat ya, karena ternyata ijazahnya palsu ya kan. Oke. Sutia, yang benar harus jujur. Kalau memang palsu ya bilang aja, kalau memang asli ya juga bilang dan buktikan. Memang hanya Jokowi yang memelihara buzzer, membuat gaduh anak bangsa ini jadi terbelah. Nah ini, yang seperti ini itu adalah tanggapan-tanggapan dari saya tidak bisa tidak bisa memaksa Anda berpihak ke siapa. Yang jelas saya menyampaikan berimbang, saya juga menyampaikan juga banyak fakta-fakta yang lain bahwa kasus-kasus ijazah palsu ini nggak cuma Joko Widodo yang diduga ya, tapi banyak pejabat-pejabat ya, mungkin sekarang udah pensiun, mungkin sudah meninggal dunia, mereka yang menikmati jabatan fasilitas dengan ijazah palsu.